Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merupakan perwakilan dari ASLAB Modul 3 yaitu resonansi bunyi. Ini merupakan video yang ditujukan untuk panduan pengolahan data dan perhitungan tugas akhir Modul 3. Tugas akhir yang pertama merupakan pembuatan grafik terlebih dahulu. Namun dari tabel tersebut jangan lupa untuk dirata-ratakan terlebih dahulu karena ada 3 kali atau 4 kali pengulangan. Untuk membuat grafiknya bisa seperti berikut, atau mungkin kalau ada yang udah tahu atau udah paham mengenai Excel boleh. Yang penting grafik ini merupakan grafik L terhadap N pada masing-masing frekuensi. Kemudian bentuk grafiknya juga bukan hanya harus menunjukkan grafiknya saja, namun juga harus menampilkan persamaan linearnya. Jangan lupa untuk diubah, yaitu sumbu Y diubah menjadi L dan sumbu X-nya diubah menjadi N. Nah, seperti pada grafik tersebut ya, ditampilkan nilai dari persamaan linearnya, yaitu yang bentuknya merupakan Y sama dengan MX tambah C. Itu menyesuaikan saja. Baik, untuk pengolahan data sudah selesai dan didapat jawaban dari tugas akhir nomor pertama, yaitu gambarkan grafik L terhadap N untuk masing-masing nilai frekuensi berbeda. Selanjutnya, kita akan bahas tentang perhitungan V dari persamaan garis linear dan sesuai persamaan 5.3. Yang pertama diketahui dari grafik yang ada Y sama dengan 0,1152X kurangi 0,051. Ini didapat dari grafik. Karena ada 4 variasi frekuensi, maka ada 4 grafik dan ada 4 persamaan seperti ini yang harus dihitung. Kemudian persamaan 5.3 ini tertera di modul, yaitu 2N tambah 1 dikalikan dengan V per 4F dikurangi E. Untuk penjelasannya sudah dijelaskan dan dijawab pada tugas pendahuluan sebelumnya. Yang pertama ini kita akan merubah sedikit persamaan dari 5.3. Yang pertama L sama dengan 2N tambah 1 V per 4F kurangi E. Ini bisa kita ubah dengan mengalihkan yang dalam kurung ini dengan V per 4F. Sehingga hasilnya seperti ini. Nah, rumus ini kan menjadi hasilnya seperti ini. Kita harus menyesuaikan garis linear dengan persamaan 5.3. Jika diubah atau disesuaikan, bisa dilihat Y sama dengan 0,1152X kurangi 0,051 atau Y sama dengan AX tambah C. Y pada grafik ialah L dan N sama dengan sumbu X. Sehingga diketahui bahwa L ini sama dengan Y, N ini sama dengan X, dan sisanya adalah nilai dari A atau 0,0152. Ini kita tinjau yang bagian ini. Y sama dengan L atau nilai L ini ada pada sumbu Y. Kemudian nilai N ini ada pada sumbu X. Sehingga nilai A atau nilai gradien atau 0,1152 ini akan menjadi sama dengan 2NV per 4F. Atau kalau di remake ini A sama dengan 2NV per 4F. Nah, dari sini bisa kita langsung masukkan frekuensi yang diketahui. Bisa sesuai yang kita cari ya, 30, 60, 300, dan 600. Nilai A atau nilai ini juga harus menyesuaikan dengan grafik. Kalau misal grafik yang didapat dari 60 Hz, maka yang
F-nya juga 60 Hz. Kalau misal dari grafik 30 Hz, maka frekuensinya juga 30 Hz. Kemudian N ini diketahui dari tabel, yaitu dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian nilai V ini adalah nilai yang dicari. Nah, untuk selanjutnya kalian bisa langsung mencarinya. Ini gak usah dijelasin ya. Kalian coba cari cara di mana semua nilai ini diketahui kecuali V, maka V akan ditemukan, akan didapat. Nah, mengingatkan juga karena ini ada 4 tabel, 4 frekuensi, dan 4 grafik, maka nilai V yang akan didapat juga ada 4. Dari variasi 30 Hz, 60 Hz, 300 Hz, dan 600 Hz. Itu untuk soal nomor pertama. Untuk soal nomor kedua, itu sama, namun mencari nilai cepat rambat menggunakan persamaan yang sudah diketahui atau secara umumnya, yaitu akar dari gamma dikali R dikali T dibagi M. Dari modul ini diketahui nilai dari R sama dengan 8,314. Kemudian nilai dari T ini merupakan suhu yang didapat. Jadi sebelum melaksanakan praktikum, suhunya harus dicatat terlebih dahulu dan harus berbentuk Kelvin, berupa Kelvin. Bisa dikonversi sendiri ya. Kemudian ada M atau massa jenis gas, kalau tidak salah ya, dengan nilai 1,4. Nah, nilai gamma ini merupakan konstanta Laplace. Ini bisa dicari lewat Google. Nah, dari ini karena suhunya hanya 1, jadi meninjau pada variasi suhu dan suhunya ada 1, maka nilai V yang akan didapat juga hanya 1. Hanya ada 1 V. Kemudian yang terakhir, nomor 3. Ini sama, mencari nilai V dengan persamaan V sama dengan 331 dikali 1 tambah suhu dalam bentuk derajat Celcius dibagi 273 diakarkan. Nah, yang perlu diperhatikan, ini suhunya berupa Celcius, jadi tidak perlu dikonversi terlebih dahulu. Kemudian ini merupakan bentuk akar, jadi jangan lupa diubah dulu. Karena ini juga meninjau bentuk suhu. Maka hanya ada V hanya ada 1. Jadi kalau misalkan dijumlahkan, nomor 1 V-nya didapat 4 karena 4 variasi. Yang nomor 2 V-nya didapat 1, dan yang nomor 3 juga V-nya didapat 1. Untuk perhitungan mungkin segitu. Dan catatannya, yang pertama, nomor 1 untuk mencari nilai rata-rata dari tabel ini itu tidak masalah kalau tidak dilampirkan karena bisa menggunakan Excel. Tapi kalau misalkan mau dilampirkan itu opsional gitu, jadi lebih bagus. Tapi kalau misal enggak juga nggak kenapa-napa. Terus dari mulai ini, persamaan ini, kemudian perhitungan ini, itu harus dilampirkan pada lampiran. Jadi pada pembahasan tidak harus
Tidak boleh ada rumus sama sekali pada bagian pembahasan. Hanya bagian hasilnya saja dan dibahas gitu. Jadi perhitungan ini harus ada di lampiran. Kemudian yang perhitungan ini juga harus ada di lampiran. Perhitungan ini juga harus ada di lampiran. Jadi yang di pembahasan hanya bahasan-bahasannya saja. Kemudian nomor 4, kan didapat 3 jenis atau 3 cara mendapatkan nilai V. Nah, dari ketiga cara tersebut, bandingkan nilainya dan kemudian utarakan alasannya. Alasan atau penyebab kenapa ketiga nilai tersebut berbeda gitu. Apakah ada pengaruh lain ataukah memang kurangnya apa gitu ya. Itu boleh dijelaskan menurut pendapat masing-masing. Kemudian untuk nomor 5 yaitu analisis kesalahan. Karena praktikum itu tidak mungkin pasti kesalahan, jadi kalian harus menyimpulkan sendiri kesalahan apa yang mungkin mengganggu pengambilan data atau pengolahan data atau proses pelaksanaan praktikum tersebut. Jadi analisis sendiri kemudian jelaskan. Mungkin untuk tugas akhir hanya segitu. Dan ingat ya, mungkin di sini ada beberapa angka gitu ya. Kalau semisal angka tersebut bukan termasuk rumus seperti ini kan rumus, atau ini, itu berarti opsional, tergantung rumus yang kalian dapat gitu. Ini kan hanya contoh, kalau ini memang rumus, memang persamaannya gitu. Jangan asal kalian masukkan. Kalau misal ada yang ingin tanyakan, boleh tanyakan. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.